Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, serta remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Selasa 15 Juni 2021. Bacaan kita dari kitab Wahyu 18 ayat 11 sampai 14. Sabda Allah berkata demikian. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Saudara, Babel di sini melambangkan seluruh sistem dunia yang berdosa di bawah pemerintahan antikristus atau yang menentang Kristus. Dalam bagian ini, sistem perdagangannya dihancurkan. Hal itu tentu saja berakibat pada hancurnya kehidupan masyarakat. Rasul Yohanes sedang mengajak jemaat untuk tidak meletakkan ukuran keberhasilan, ukuran kebahagiaan, bahkan rasa nyaman dalam kepemilikan materi ataupun kenyamanan hidup yang didapat dari kehidupan di luar Kristus. Karena ada satu pribadi yang pasti menjadi sumber kebahagiaan dan kenyamanan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam persekutuan dengan Tuhan akan ada kenyamanan dan kebahagiaan sejati. Sebagaimana dalam ayat 4 yang dikatakan bahwa umat Tuhan akan diluputkan dari semua hukuman itu. Saudara merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat kalimat yang disampaikan seorang ibu dalam kesaksian di doa malam. Begini kutipannya, saya mempunyai rumah itu tetapi saya tidak menggenggamnya erat. Itu kalimatnya saudara. Lalu saya membawa perenungan itu dan saya tambahkan begini untuk diri saya. Saya mempunyai rumah itu dan itu satu-satunya. Tetapi saya tidak menggenggamnya erat. Sehingga ketika semua hilang dalam sekejap, saya tidak kehilangan hidup saya. Saudara, saya menyebutnya sebagai iman. Bukan karena kehilangannya, tetapi alasan dibaliknya, yaitu sedang memperjuangkan sebuah hubungan. Apakah ibu ini tidak kehilangan? Ya, menurut saya dia sangat kehilangan. Apalagi rumah itu satu-satunya. Tetapi yang penting dia tidak kehilangan hidupnya itu yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus menambahkan bilangan orang-orang saleh di antara kita. Sebab sejak semula ketika Tuhan Yesus memanggil kita menjadi muridnya, Tuhan berkata demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan satu lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini Tuhan telah mengingatkan kami tentang kehidupan yang sementara di dunia ini, yang sangat mudah akan lenyap dalam seketika. Sebab itu tolonglah kami, agar hati kami tidak kami taruh dan tidak kami ikat pada perkara-perkara di dunia ini. Walau pada kenyataannya kami membutuhkan sebagai sarana hidup di dunia ini. Kami meyakini bahwasanya
Bila hati kami yang satu-satunya ini terikat dengan Roh Kristus, maka kami akan diberikan kekuatan untuk terus bersatu dengan Kristus Tuhan kami dan bukan dengan dunia ini. Berikanlah kami pikiran Kristus agar kami terus tertuju dan menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan diri sendiri, apalagi untuk mencari keuntungan diri. Mohon Tuhan terus menjagai dan memegang erat hidup dari saudara-saudara kami yang secara terbuka telah menyaksikan pergumulan hidupnya yang mungkin saja tidak dialami oleh orang lain. Berikan kekuatan hati Tuhan untuk terus percaya kepadamu dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.